Arif dan aku sudah jatuh cinta selama 3 tahun. Dulu aku percaya aku punya segalanya, keluarga yang bahagia, suami yang mencintai, dan bayi yang belum lahir. Arif, aku baru selesai janji temu kehamilan. Kapan kamu pulang? Putri, ada sesuatu yang mendadak. Harus pergi keluar kota beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan kembali untuk hari jadi kita. Aku janji. Apa yang begitu mendesak? Halo? Mungkin hari itu, aku salah orang. Ini Dewi. Bukan Putri. Ini email-email yang ditulis Arif. Tidak satu pun yang pernah dikirim. Dewi, aku akan menikah besok, tapi aku masih tidak bisa melupakanmu. Kalau kamu kembali, aku akan batalkan. Tanggal 15 September, tahun 2020. Itu hari sebelum aku dan Arif menikah. Dia menulis ini. Dewi, aku memikirkanmu setiap detik setiap hari. Semua yang kamu suka, aku ingat semuanya dengan jelas. Aku bertemu seseorang yang sangat mirip denganmu. Aku terus memanggilnya Dewi. Mungkin aku hanya membohongi diriku sendiri, berharap orang di sampingku adalah kamu. Dewi, aku akan terus menunggumu. Aku mencintaimu. Tidak mungkin. Arif, nama panggilan yang kamu berikan padaku itu, bagaimana bisa untuk orang lain? 21 Juli, hari kita jatuh cinta. Kamu akan selamanya ada di pikiranku. Dewi. Arif Wijaya. Jadi hari jadi kita adalah untuk memperingati cintamu pada Dewi. Itu tidak pernah tentang aku. Selama ini, aku cuma pengganti. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Sayang. Aku akan selalu mencintaimu dan bayi kita. NAK. Jadi semuanya bohong. Di hati ayah, selalu ada orang lain. Ibulah yang tidak termasuk. Ini rumahku. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Itu dia. Putri, kamu sudah pulang. Apa darurat besarnya ini? Arif, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita, dan kamu membawanya ke rumah kita. Arif, apa aku menyebabkan masalah? Putri, sepertinya dia kesal. Putri, Dewi baru saja kembali ke negara ini, dan hamil. Sebagai teman lamanya, aku hanya membantunya untuk sementara. Jadi, dia itu Dewi. Putri, tolong jangan marah pada Arif. Ini semua salahku. Aku baru saja kembali. Keluargaku sudah tiada. Dia satu-satunya yang aku kenal. Ini rumah kita. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini. Aku yang membeli rumah ini. Aku yang memutuskan siapa yang tinggal. Putri, sejak kapan kamu menjadi begitu picik dan tak berperasaan? Dewi sedang hamil, dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Kamu bahkan tidak bisa menerima itu? Hilya. Kenapa kamar ini begitu kecil? Arif,
Bau Apex di sini. Ini membuatku mual. Aku khawatir ini mungkin mempengaruhi bayi. Putri. Putri. Kenapa kamu tidak ambil kamar tamu, dan biarkan Dewi menggunakan kamar utama? Dan kamu tidak khawatir tentang anak kita sendiri? Bayi Dewi sudah lebih besar dari milikmu, kondisinya lebih rentan. Hadapi saja untuk sementara. Dewi tidak enak badan, aku harus periksa dia. Arif Wijaya. Kita perlu bicara. Dia adalah mantan pacarmu. Apa kamu sudah gila? Siapa istrimu, hah? Jangan cemburu. Itu semua sudah lewat sekarang. Kami hanya teman. Sekarang dia sudah kembali, aku harus menjaga dia. Kamu tahu. Kamulah satu-satunya untukku. Arif Wijaya. Hari ini baru aku sadar. Semuanya adalah kebohongan. Setiap kali kamu memanggilku Dewi dengan lembut, siapa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apakah itu aku, atau itu Dewi Lestari? Percaya apa yang kamu mau, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Halo? Andy. Tolong buatkan surat cerai untukku. Antarkan ke kediaman Wijaya secepatnya. Baik. Aku pulang ke rumah. Sudah waktunya. Ketika kamu menyembunyikan identitasmu sebagai pewaris Santoso untuk menikah ke bawah, aku menentangnya dari awal. Apa yang memberi hak keluarga Wijaya membiarkan cucu perempuanku menderita? Jangan khawatir. Kekek hari, dalam 7 hari. Aku akan menyelesaikan semuanya. Bawa semua barang ini ke kamar utama. Sisanya, hancurkan dan buang semua. Berhenti. Siapa yang izinkan kalian melakukan ini? Putri. Arif yang izinkan aku untuk mendekorasi ulang. Lagi pula. Aku sedang mengandung anak laki-laki. Setelah semua benda sial ini dibakar habis, mungkin sedikit keberuntungan anakku akan menular padamu, Putri. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Kamar ini dipersiapkan khusus untuk bayi kita. Semuanya keluar. Aduh. Perutku sakit. Ada APA? Arif. Sudah kuduga. Seharusnya aku tidak mengambil kamar ini. Maka Putri tidak akan marah padaku. Mungkin, aku sebaiknya pindah saja. Aku tidak akan merepotkan. Putri, kenapa kamu jadi baju pisik? Anak Dewi akan lahir sebelum anak kita. Jadi berikan saja kamar itu padanya. Berikan padanya? Arif, di hatimu, apakah aku masih... Aduh, kepalaku pusing sekali. Mungkin kamu belum makan, jadi gula darahmu rendah. Putri, buatkan sesuatu untuk Dewi makan. Kenapa aku yang harus buat? Lupakan. Kamu juga sedang hamil, aku yang akan melakukannya. Hebat, Arif. Aku mau iga asam manis. Dulu kamu suka sekali membuatkannya untukku. Coba cicip. Ini iga asam manis. Ternak yang pernah kumakan. Kamu memang jago sekali. Kamu suka? MHM. Kalau suka, akan kubuatkan untukmu selamanya. Jadi bukan karena aku, tapi karena Dewi. Kamu berjanji akan membuatkannya untukku selamanya. Baiklah. Ini jimat keberuntungan yang kubeli untuk bayi kita. Kondisi Dewi tidak baik. Jangan melampiaskan amarahmu padanya. Arif Wijaya, G. Matimer, aku ini siapa sebenarnya? Apakah perceraian satu-satunya cara untuk membuatmu melihat dengan jelas?
Dulu waktu aku dan Arif masih pacaran, dia selalu sangat protektif dan perhatian. Dia tidak pernah membiarkanku masuk dapur. Bilangnya, dia mau masakin aku. Dia bahkan bilang, mau masakin aku seumur hidup. Marah ya, Putri? Jangan pergi. Nggak mau tahu. Sebenarnya, Sekarang kamu main game apa lagi? tahu nggak? Bunga lili lembah yang Arif kasih ke kamu itu, sebenarnya itu favoritku. Setiap kali kita ketemu, dia selalu belikan aku bunga itu. Dan Kato Calulison. Yang dikunci di ruang kerja Arif? Itu sebenarnya, kotak musik yang aku kasih ke dia. Katanya mau disimpan selamanya. Pasti kamu belum pernah lihat Putri. Dia nggak pernah izinkan orang lain sentuh itu. Aku dan Arif dulu merencanakan tempat pernikahan impian kami. Yang rencananya di gereja. Putri. Menurutmu? Bukannya itu kebetulan yang lucu? Sudah selesai? Oh iya. Oh, dan nama panggilan bayimu. Manis kan? Aku suka banget sama permen. Arif selalu bilang, dia akan pakai makanan favoritku. Buat kasih nama panggilan anak kami. Kamu bilang apa? Kamu nggak tahu kan Putri? Jimit Kessel ini. Arif sengaja pergi ke kuil. Dia berdoa dengan setiap langkah dan sujudnya. Dan coba tebak? Aku juga hamil. Sudah 5 bulan. Jadi, jimat-jimat ini sebenarnya untuk Dewi. Sama sekali bukan untukku. Jadi, selama ini, aku cuma penggantinya saja. Arif Wijaya, kenapa kamu tega bohong padaku? Putri, cepat. Putri, tetaplah sadar. Putri. Arif Wijaya, aku cuma pengganti. Ngapain repot-repot mengkhawatirkan aku? Tidak apa-apa. Kamu cuma sedikit terpancing emosi, itu saja. Itu memengaruhi bayinya. Sudah kuberi resep obat prenatal. Suamimu sudah pergi mengambilnya. Jangan lupa diminum tepat waktu setelah sampai rumah. Terima kasih, dokter. Bapak Arif yang tadi di sini, bukannya dia orang yang sama, yang membawa istrinya untuk pemeriksaan. Baru 2 hari yang lalu, wanita hamil yang bersamanya waktu itu. Bukan orang yang sama yang dibawanya hari ini. Aku ingat sekarang. Waktu itu, wanita itu kandungannya sekitar 5 bulan. Dia bahkan menyeretku untuk memperlihatkan foto-foto kehamilan mereka. Sombong sekali bilang suaminya dan bayinya akan sangat tampan. Terus wanita yang hari ini siapa? Dong, lingkaran sosialmu berantakan banget. Jadi, kau bohong padaku soal perjalanan bisnis. Dan sebenarnya, mengantar Dewi untuk pemeriksaan kehamilannya, Arif Wijaya, masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Penerbangan yang kau pesan, dijadwalkan berangkat dalam 3 hari. Mohon persiapkan perjalananmu lebih awal. Sayang, kita tidak butuh ayah lagi. Ya? Putri, jadi benar. Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Munder. Putri Santoso, kamu dengar sendiri. Arif ikut denganku untuk pemeriksaanku, dan bahkan bilang dialah ayahnya. Oh iya. Kami bahkan foto kehamilan bersama. Mau lihat? Kamu sebaiknya pergi. Sekarang, Arif paling peduli padaku. Kamu cuma kecelakaan. Dewi Lestari. Dewi. Putri, kenapa kau dorong aku? Putri, kau hila. Dewi. Baikku. Dewi.
Dokter, dokter, tolong dia, cepat. Kenapa kau sakiti Dewi? Ini satu-satunya anaknya, satu-satunya keluarga di dunia ini. Sudah kukatakan aku tidak melakukannya. Apa kau percaya padaku? Aku melihat semuanya, dan kau masih berbohong? Putri, kau sudah berubah. Dulu kau begitu baik, begitu polos. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa menjadi begitu jahat dan penuh tipu daya? Ya. Aku memang sudah berubah. Tapi kaulah yang membuatku seperti ini. Bunga-bunga itu kesukaannya. Begitu juga foto pernikahan itu. Kau ingin merobohkan kamar bayi itu. Bahkan kantong wewangian itu. Kau beli untanya, tapi berpura-pura itu untukku. Selama ini kau terus membohongiku. Kau terus bilang mencintaiku, tapi orang yang benar-benar kau cintai selalu Dewi. Bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Kau beruntung masih hidup, bayi di perutmu. Baik-baik saja. APA. Bayinya baik-baik saja. Anak tak berguna. Sebagai wanita simpanan pun kau gagal. Kenapa? Kau sudah menghancurkan hidupku. Dan kau malah terus membuntutiku. Tidak. Tidak. Aku akan mendapatkan Arif Wijaya. Arif, Dewi dan bayinya sangat penting bagimu. Bagaimana dengan anak kita? Apa kau peduli pada kami? Putri, aku terlalu kesal. Tolong jangan marah. Ini bahaya, dia mengalami pendarahan. Dia butuh transfusi darah sekarang. Cepat, cepat selamatkan dia. Aku akan bayar berapapun. Tapi pasien memiliki darah resus negatif. Stok darah di bank darah rumah sakit sedikit. Mendapatkan pasokan sementara. Akan membutuhkan waktu. Darah resus negatif. Putri, kamu punya darah RH negatif, kan? Dan aku sedang hamil anak kita. Aku tidak bisa menyumbangkan darah. Kamu belum terlalu jauh kandungannya. Tidak apa-apa. Lagipula, kalau kamu tidak mendorong Dewi, dia tidak akan kehilangan darah sebanyak ini. Sudah kubilang aku tidak mendorongnya. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Putri, aku mohon padamu. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Dewi. Kakak laki-lakinya menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Kenapa kamu masih hidup? Kakakku mati untukmu. Dia hilang karena kamu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk menebusnya? Kembalikan kakakku. Kembalikan dia. Maafkan aku. Aku berhutang nyawa pada keluarga Vance. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan melihat Dewi mati. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang, kumohon. Bagaimana dengan bayi kita? Apa kamu tidak peduli? Bahkan jika ada yang salah, kita masih muda. Kita selalu bisa punya anak lagi. Sekarang, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Arif, apa kamu tidak punya hati? Kakak. Putri, kamu menyakiti Dewi. Jadi kamu harus memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan? Putri, bantu dia untuk terakhir kalinya. Hanya sekali ini. Lalu kita selesai. Kita berimbang. Tidak. Lepaskan aku. Arif, aku benci kamu. Kamu terlalu lemah. Pulanglah, istirahat, dan makan yang baik. Cepat. Tolong selamatkan bayiku. Bagaimana bisa kalian mengizinkan mereka mengambil darah dari seorang wanita hamil? Cepat, siapkan untuk operasi. Nona Putri, kondisi Anda serius. Kami harus segera mengoperasi. Adapun bayinya, sayangnya kami tidak bisa menyelamatkannya. Baikku, aku harus bertemu Arif. Aku membutuhkannya. Arif kumohon,
Beiku Highline, mulai sekarang, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih punya aku. Saat bayiku lahir, akan kusuruh mereka memanggilmu Ibu Baptis. Kita akan membesarkannya bersama-sama. Ya. Baik. Ana, kenapa aku merasa sangat gelisah tanpa alasan? Arif Wijaya, kamu benar. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Untuk selamanya. Putri. Kenapa kamu pakai baju rumah sakit? Bukannya kamu seharusnya beristirahat di rumah hari-hari ini? Perjanjian Sirai Aini. Kamu sedang tidak sehat. Kamu sebaiknya pulang dan beristirahat. Setelah aku urus Dewi, aku akan kembali padamu dan bayi kita. Arif Wijaya. Kalau kamu begitu suka melayani-layaninya, buat apa berpura-pura setia? Putri. Bayi Dewi hilang karena kamu, dan kamu berani berdiri di sini mengejeknya? Sedap. Jangan masuk. Dewi tidak ingin melihatmu. Pulanglah dan renungkan apa yang telah kamu lakukan. Handai Tanggani, kita sudah selesai. Arif, kepalaku sangat pusing. Jateng. Pulang dan pikirkan apa yang telah kamu lakukan. Penerbanganmu berangkat dalam 2 jam. Arif, kita sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Arif, aku pengin stroberi. Mau kasih makan aku? Jangan nakal, Dewi. Aku harus angkat ini. Hello, Ada APA? Aku pulang. Ada hadiah buat kamu. Kalau sempat, lihatlah. Arif Wijaya. Mulai sekarang. Kita. Cutest. Ada apa dengan Putri? Aku harus pergi. Tapi kata dokter, aku nggak boleh sendirian. Hei, Arif. Tunggu. Putri. Putri. Nomor yang Anda telepon sedang dimatikan. Putri Santoso. Hentikan ini, sekarang juga. Keluar sekarang. Tidak, ini tidak mungkin benar. Putri, kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Bapak Arif, Nona Dewi mencoba bunuh diri. Dewi, Arif.
Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku sangat ketakutan. Jangan menangis, Chewie. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Kamu harus berjanji untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku mulai sekarang, oke? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan mengatur perawat untuk merawatmu di sini. Putri meninggalkan surat cerai dan kemudian menghilang. Aku harus pergi mencarinya sekarang. Sebenarnya, sebelum Putri pergi, dia datang menemuiku di rumah sakit. Aku tidak ingin mengatakan apapun. Tapi dia bilang aku merusak pernikahanmu, dan menyebutku wanita lain. Dia bahkan bilang aku pantas kehilangan bayi itu, bahwa itu sudah seharusnya untukku. Dia benar-benar mengatakan itu? Untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Itu sebabnya aku melakukan ini. Putri. Sekarang dia bahkan berusaha mendorongmu untuk bunuh diri. Kurangnya Putri kabur. Hanya untuk membuatmu marah. Dia hanya ingin menguji. Apakah kamu masih peduli padanya? Pertama dia menyebabkan kematian anakmu. Sekarang dia berusaha mendorongmu untuk bunuh diri. Putri, karena kamu ingin bermain-main, aku akan ikut bermain sampai akhir. Andy, Barry Parenta. Blokir semua kartu Bank Putri. Bayarkan dia tidak punya APA. Putri, mari kita lihat. Berapa lama kamu bertahan tanpa uangku? Arif Wijaya. Kamu benar-benar brengsek. Mencoba memaksaku kembali dengan uang, mimpi saja. Cucu perempuanku yang tersayang sudah kembali. Kekek. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, sayang. Cucu perempuanku yang tersayang. Ayo temui kencan butamu. Ken buta? Putri. Lama tidak bertemu. Kakek aku belum mau pergi kencan buta. Putri, sayang, bukan kakek. Memaksamu. Dia dengar kamu pulang. Terbang jauh-jauh dari luar negeri. Hanya untuk menemuimu. Setidaknya temui dia. Enggak. Dia anak tetangga. Waktu kamu kecil. Kamu. Rian Pratama? Wah, sudah besar sekali. Aku tidak menyangka kamu. Masih ingat aku. Luar biasa. Selama ini. Aku sangat merindukanmu. Rian ini. Sekarang adalah pewaris keluarga Pratama, bintang baru di dunia bisnis. Kalian berdua harus menghabiskan waktu bersama. Putri benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Dia membuang kehidupan yang sempurna, kabur dari rumah. Tidak semua orang, sepenjursen, seperti kamu. Betul sekali. Kalau aku punya suami, si Pak Kamu, aku akan menempel padamu seperti lem. Dia hanya menyusahkan dirinya sendiri, di luar sana sendirian. Siapa tahu bagaimana keadaannya. Wah. Besar sekali berliannya. Sayang. Semua ini untukmu. Dan Rian. Juga punya hadiah untukmu. Terima kasih, kakek. Dan terima kasih. Coba pakai gaunnya. Pasti cocok sekali denganmu. Hamil dan sendirian. Di luar sana, dia bahkan tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Aku khawatir. Dia bahkan tidak bisa makan. Aku hanya khawatir. Bagaimana kalau Putri menemukan pria lain? Tidak mungkin. Aku kenal dia. Dia akan kembali merangkak padaku. Memohon. Arif Wijaya. Kamu pikir memblokir kartuku dan mencoba memaksaku menyerah adalah lelucon? Bapak Arif, orang-orang yang kita kirim masih belum bisa menemukan Nona Putri. Sudah seminggu, Putri Santoso. Sampai kapan kau akan terus bersembunyi dariku? Kenapa belum pulang? Terus cari. Apapun caranya, kita akan menemukan Putri Santoso. Arif.
Jangan merah. Temani aku besok untuk pemulihan pasca operasiku. Aku takut pergi sendirian. Baiklah. Putri. Tekanannya sudah pas? Yeah. Turun perlahan. Rasakan regangan di punggung bawahmu. Putri Santoso. Putri Santoso, aku sudah mencarimu selama seminggu. Dan ternyata kau di sini, berkencan dengan pria lain? Arif Wijaya, perhatikan nada bicaramu. Tidak ada hal yang mesum yang terjadi di antara kami. Putri. Aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak bisa. Hanya untuk membuat Arif marah. Dengan mendekati pria lain. Oh, benarkah? Kau baru pergi beberapa hari, dan kau yang sedang mengandung anakku, sudah main serong dengan pria lain? Putri Santoso. Apa kau sudah sangat butuh uang, sampai mau menjual tubuhmu sendiri? Kita sudah, Birkir. Aku sudah menandatangani surat cerai. Berhenti membuat keributan di sini. Selama aku tidak setuju, kau tidak akan kemana-mana, kau ikut denganku. Jadi kau, mantan suami Putri, yang berselingkuh. Dan memberinya perlakuan diam, dan sekarang kau mau memukul wanita? Minker. Ini urusan kami berdua, jangan ikut campur. Arif. Jangan kesal. Kau sudah bersamaku selama ini. Putri sendirian beberapa hari terakhir. Wajar saja dia merasa kesepian. Mencari teman untuk menemani. Itu wajar kan? Putri. Beberapa orang sendiri yang kotor. Jadi mengira orang lain juga kotor. Menyedihkan, tapi tidak apa-apa. Putri, aku jauh lebih bersih daripada pria-pria yang suka selingkuh. Benar, kan? Tentu saja. Kamu lucu banget, jangan pura-pura polos. Kakak. Arif. Jangan memproyeksikan pikiran kotormu sendiri. Ke orang lain. Rian itu seperti kakak laki-laki bagiku. Dia cuma nemenin aku yoga. Memangnya ada masalah apa? Putri. Tolong Jean Gomara. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memancingnya. Jadi ini jenis sampah yang kamu sukai? Putri. Tolong Beranti Bertancard. Ini semua salahku. Kamu diam. Kamu yang seharusnya diam. Baiklah, pukul 8 besok pagi. Kita ketemu di gedung pengadilan untuk menyelesaikan perceraian. Putri, aku tahu. Kamu cuma pakai ini untuk menarik perhatianku. Iya ya, Kom. Kamu masih hamil. Kamu tidak seharusnya keluyuran. Pulang sama aku. Ok. Kamu tidak benar-benar mengira aku bohong padamu, kan? Kalau mau aku percaya, tunjukkan buktinya. Baik. Aku kasih buktinya sekarang juga. Hello, Dr. Andi, bisa kirimkan rekam medis keguguranku dari rumah sakit? Oh, ada orang yang, meski selingkuh, masih berani bersikap, setia dan perhatian. Memalukan. Berdasarkan apa kamu berani? Beraninya ikut campur urusan kami. Masa iya aku berani? Cuma aku tidak tahan sama orang yang selingkuh duluan, lalu main korban, lalu main korban. Maksudku, Itu namanya munafik. Camus. kamu yang pilih untuk merusak rumah tangga, masih beraninya bertingkah dan bikin keributan di sini? Oh, Mau semua orang. t'as eu Camus itu pelacor? Arif. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pernah menikah ke keluarga Wijaya. Kalau kakak laki-lakiku masih ada, aku tidak akan merepotkanmu seperti ini. Dewi, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Putri kabur dari rumah. Bajda Kelur, dia langsung lengket sama pria lain. Aku khawatir. Dengan bayi yang dikandungnya. Khawatir apa? Camus khawatir Camus. Tidak bisa menggantikan posisinya. Itu akan merusak peluangmu menjadi Nyonya Arif. Kamu. Kamu mau apa? Putri, aku merasa sangat tidak enak badan. Arif, kenapa kau memukulnya? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kau ini pria dewasa. Berhentilah bersikap lemah. Kakak. Jadi hanya Dewi kesayanganmu yang boleh bermain sebagai korban? Apakah orang lain tidak diperbolehkan merasa sakit? Dulu di rumah, kau memberikan kamar utama kepada Dewi, membongkar kamar bayi. Bahkan pergi ke pemeriksaan kehamilannya bersamanya. Apakah aku pernah marah besar seperti yang kau lakukan sekarang? Atau bahkan memukul siapapun? Tolong, hentikan pertengkaran ini. Arif. Putri hanya terbawa suasana saat itu.
Jika perlu menyalakan sisirang, silakan aku. Dangar, Nona, Sudas Seleseka Sandiwara Kesilmuini. Haruskah kami langsung memberimu piala aktris terbaik sekarang juga? Sudah kukatakan padamu, tidak ada apa-apa antara aku dan Dewi. Mengapa kau tidak mau percaya padaku? Ini terakhir kalinya aku mengatakannya. Pulang bersamaku, kalau tidak. Lepaskan aku. Arif, Jika dia tidak mau pergi hari ini, tidak ada yang memaksanya. Para Panjaga. Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku adalah Rian Pratama, Ketua dan CEO Grup Pratama. Tempat ini juga adalah propertiku. Jadi, Bapak Arif, apakah kau ingin memulai pertarungan? Di Wilayaku. Keluarga Pratama. Para Pratama, keluarga paling berkuasa di kota Harmoni. wanita ini, Putri Santoso. Ternyata berhasil mendekati keluarga Pratama. Tidak heran, dia tidak mau pulang bersamaku. Jadi dia sudah menempel pada pewaris Pratama dengan cepat sekali, Putri Santoso. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Pratama akan pernah menerima seorang wanita yang membawa anak pria lain? Itu bukan urusanmu. Antarkan dia keluar. Baiklah. Kau menang di ronde ini. Putri Santoso. Aku akan menunggumu merangkak kembali padaku. Tak pernah terbayang, kalau ketua Rian yang hebat. Bisa begitu piawai berakting polos. Memang bakat alamimu. Kamu tidak suka, Putri? Tidak. Hanya saja, aku baru sadar, betapa luar biasanya rasanya punya seseorang yang membelamu. Tetap saja, maafkan aku sudah membuatmu melalui itu. Selama itu untukmu, Putri, semuanya worth it. Lagipula. Dulu kamu selalu ada untukku, Putri, sekarang giliranku untuk melindungimu. Di ulang tahunku yang ke-18. Orang tuaku baru saja meninggal. Kupikir. Di dunia ini, tidak akan ada lagi yang mengingat hari ulang tahunku. Tapi kamu, Putri, datang ke tengah hujan dan membawakanku kue ulang tahun. Itu pertama kalinya. Setelah kehilangan mereka, aku ingin terus hidup. Kamu masih ingat itu? Saat itulah, aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku pasti akan kembali ke sisimu, Putri, dan melindungimu. Ryan. Putri. Putri, aku ingin mendekatimu dengan benar. Bukan sekadar iseng. Aku ingin kita pacaran serius, dengan tujuan menikah. 1 bulan. Beri aku waktu 1 bulan. Kalau kamu tidak menyukaiku, aku akan langsung menghilang. Baik. 1 bulan. Kalau sampai saat itu aku belum jatuh cinta padamu, kita kembali jadi teman saja. C'est-tu jus? Oh. Apa kakek datang di waktu yang tidak tepat untuk mampir? Kakek. Sudah larut sekali. Ada apa, kakek? Ah, kalau sudah tua. Jalon-jalon Kéluard, Torunemu. Asmaranya anak muda. Kakek. Oh iya, Putri. Ulang tahunmu sebentar lagi. Kakek mau adakan pesta untukmu. Pas Banger. Rian juga harus datang. Tidak usah, kakek. Ribet banget. Menurutku ide yang bagus. Baiklah, aku ikuti kata kalian berdua. Ok. Dulu, seberapapun larut aku pulang, Putri selalu menungguku pulang. Kamu pulang. Aku buatkan kamu sup untuk mabuknya. Masih hangat, minum selagi hangat. Jangan khawatir soal itu. Biarkan aku memelukmu.
Selamat, Bapak Arif. Anda akan menjadi ayah. Terima kasih, Putri. Aku akan menjadi ayah. Antara aku dan Dewi, sama sekali tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Hanya untuk balas dendam padaku. Kamu sampai tega mendekati orang dari keluarga Pratama? Putri Santoso. Sejak kapan kamu menjadi begitu asing bagiku? Bapak Arif, cucu perempuan dari kepala grup Santoso, telah kembali. Ikan diadakan pesta ulang tahun Antonia 3 hari lagi. Haruskah kita menghadiri? Kita akan pergi. Kita pernah bekerja sama dengan grup Santoso dalam beberapa proyek sebelumnya. Pergi dan siapkan semuanya. Arif, kudengar kamu akan menghadiri pesta ulang tahun pewaris Santoso. Bisa kamu ajak aku ikut? Kenapa kamu mau pergi? Tidak bisakah kamu mengajakku? Kalau aku beruntung bisa bertemu dengan pewaris grup Santoso, aku bisa membantumu mendapatkan kesepakatan. Tolong ajak aku ikut ya. Baiklah, kamu boleh ikut. Halo, Kakek Hadi. Putri. Jaga baik-baik liontin Giok-pusaka keluarga Santoso ini. Nanti, di depan semua orang, aku akan menyerahkannya langsung padamu. Un truc m'embuktiquant. Kamu adalah pewaris keluarga Santoso. Mengerti. Kakek. Kamu baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Rian pergi menjemputmu. Heitai. Dewi. Aku akan periksa ke sana. Putri Santoso. Jadi, dia yang kamu sebutkan tadi, cewek baru Rian, dia biasa aja kok. Kamu memang gak ngerti. Semakin imut penampilannya, semakin jago dia memanfaatkan pria. Putri. Bukannya kamu yang dulu merebut Rian Pratama? APA, dia sudah bosan sama kamu? Berhenti di situ, Putri. Kamu cuma seorang wanita yang sudah bercerai. Beres-beresnya sok suci. Gaun ini. Arif yang memberikanku ini untuk ulang tahunku. Selalu kusimpan dengan baik. Siapa sangka? Memangnya kenapa kalau aku bercerai? Tetap lebih baik daripada orang yang sukanya jadi perusak rumah tangga. Kamu harus tenang dan berpikir, di pesta malam ini, siapa bintang utamanya? Kamu ngapain? Ada apa ini? Arif. Aku nggak tahu. Apa kesalahanku sampai Putri marah? Dia tiba-tiba langsung menyobek gaunku. Dia mau mempermalukanku di depan umum. Putri. Apa kamu sudah gila? Kamu buta ya? Dia yang nyobek sendiri. Minta maaf sama Dewi. Lucu sekali. Kamu bawa Dewi ke pesta ini. Mengenakan gaun lama, yang kutinggal di rumah Wijaya. Hanya untuk memprovokasiku. Menyedihkan. Sudah. Aku bilang minta maaf sama Dewi. Ini salahku. Arif. Jangan salahkan Putri. Salahku sendiri yang bikin dia marah. Salahkan aku saja. Menyobek gaun orang di depan umum, itu keterlaluan. Kamu ngapain? Lepasin aku. Aku dari keluarga Santoso. Putri. Sekarang kamu akan merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum.
Putri, ingat ini. Ini balasan karena kamu meninggalkanku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Liontin giok pemberian kakek hadiah. Aku tidak boleh kehilangan ini. Putri, kakap. Di acara bergengsi seperti ini, apa kau benar-benar mau semua orang melihatmu mempermalukan diri sendiri? Kalau kau merenjak pada Sekarang, aku mungkin masih mengizinkanmu menjaga sedikit harga diri saat pergi. Mimpi. Putri Santoso, kau hila, beraninya kau memukul Arif. Arif Wijaya, kau malah membela si perusak rumah tangga ini? Dan kau pura-pura baik, menyuruhku pergi? Kenapa? Semuanya. Bapak Arif yang kalian lihat ini hanyalah Siren, bajingan yang selingkuh dari istrinya saat istrinya sedang hamil. Semuanya. Aku adalah istri Arif Wijaya. Wanita yang di sini ini adalah orang yang menghancurkan keluarga kami. Putri, kau yang selingkuh duluan dan mengkhianati hubungan kita. Sudah kukatakan, kau akan menyesal. Benar. Dewi Lestari adalah istriku. Sedangkan dia hanyalah wanita yang terobsesi, wanita gila. Arif Wijaya, hanya untuk melindunginya, kau tega mengarang kebohongan yang begitu keterlaluan? Putri Santoso, semua ini kau yang undang sendiri. Ada apa, Nona Putri? Berani berbuat, tapi tidak berani mengaku? Semuanya lihatlah, si perusak rumah tangga tak tahu malu ini. Dia tidak bisa menggoda suami orang. Sekarang malah memfitnah kami. Dewey. Kau. Posisi istriku, bukan antak wanita, sepertimu yang mengincarnya. Putri Santoso, bukankah kau sudah menempel pada Rian Pratama? Di mana dia? Kau pikir mendekati keluarga Pratama akan mengubah hidupmu? Pernahkah kau berpikir, mengapa keluarga Pratama mau menerima istri yang dicampakkan dan sedang hamil? Arif, buang saja dia. Jangan sampai dia mengotori properti keluarga Santoso. Dan jangan sampai dia mengganggu pemandangan. Satpam. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku adalah cucu perempuan Bapak Hadi Santoso, kepala grup Santoso. Arif Wijaya, hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Itu pasti palsu. Arif, dia berbohong padamu, aku yakin itu. Mungkin Rian Pratama yang kita lihat sebelumnya juga palsu. Kalau tidak, kenapa dia di sini sendirian? Pertama dia menyamar jadi satu orang, dan sekarang dia berani berpura-pura jadi pewaris Santoso? Sebenarnya apa hubungan mereka? Satu adalah pewaris Santoso, yang satunya adalah selingkuhan. Aku dengar pewaris Santoso memang punya liontin giok pusaka keluarga. Liontin ini adalah simbol otoritasnya. Bahkan Kamar Dagang Harmoni harus menghormatinya. Mungkinkah dia benar-benar pewaris Santoso? Tidak mungkin, sepengetahuanku. Pewaris Santoso tidak menikah, sepertinya. APA. Apa, Rian meninggalkanmu, jadi sekarang kamu mencoba menyamar sebagai pewaris Santoso? Putri Santoso, kau semakin menyedihkan. Arif Wijaya. Di Madamer, apakah aku benar-benar tidak berharga? Putri. Cukup sudah. Kilyar. Keluarga Santoso tidak bisa diremehkan. Liontin Jayakaini. Kalian semua mengenalinya, kan? Apa yang diwakilinya adalah identitas keluarga Santoso. Aku pernah melihat liontin ini sebelumnya. Aku melihatnya di Pajang, di pesta ulang tahun Bapak Hadi. Katanya ini akan diwariskan kepada pewaris Santoso. Benar. Itu liontin giok pusaka keluarga. Mungkinkah dia benar-benar? Tidak, kalian pasti salah. Kalau dia berani menyamar jadi pewaris Santoso, membuat liontin palsu tidak terlalu sulit. Gen. Ini Kumatirwan. Masih mau sok jagoan? Arif Wijaya. Liontin Jayakaini. Bahkan jika kau jual seluruh korporasi Wijayamu, kau tidak akan sanggup menggantinya. Kau benar-benar sedang berakting.
Putri Santoso. Kalau mau berbohong, setidaknya lakukan risetmu tentang bagaimana sebenarnya status pewaris Santoso. Seorang wanita yang debuang di jalanan seperti sampah. Kau tidak layak. Lepaskan aku. Kau akan mendapat balasanmu. Ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Siapa Yang Berani Menyantu Cucu Perempuanku? Putri. Maaf aku terlambat. Siapa di sana? Siapa Yang Berani Menyantu Cucu? Dan menghancurkan liontin Giok-Pusaka keluarga Santoso kami. Putri itu cuma wanita yang disreken dan debuang. Masa dia cucu bapak? Bapak Hadi, bapak sudah dibohongi. Cucuku sendiri. Kau pikir aku tidak kenal darah dagingku sendiri? Arif Wijaya. Keluarga Santoso tidak mengundangmu. Kau bawa anak buahmu ke sini. Untuk mengacaukan pesta ulang tahunku, apa maumu? Hah? Tidak mungkin. Jadi dia benar-benar pewaris Santoso? Bapak Hadi, kami salah. Dia yang menyuap kami untuk melakukan pekerjaan kotornya. Betul, dia menyewa kami untuk menyebarkan rumor itu dan mengganggu Nona Putri. Kalian berbohong. Arif, mereka memfitnahku. Kamu harus percaya padaku. Putri. Kamu bilang padaku. Kamu adalah anak yatim piatu. Bagaimana mungkin kamu adalah pewaris Santoso? Tepat sekali. Wanita seperti dia tidak mungkin menjadi pewaris Santoso. Aku mengerti sekarang. Putri, kau memang luar biasa. Kau bahkan bisa memengaruhi Bapak Hadi. Aku terkesan. Jangan berani-beraninya menghina kakekku. Biar ku jelaskan satu hal. Aku adalah Putri Santoso, pewaris grup Santoso. Dan masa depan keluarga ini. Dan untukmu, Arif Wijaya, dulu saat kau dan aku bersama, kau hanyalah orang biasa. Aku takut perbedaan latar belakang keluarga kami akan memberatkanmu. Jadi aku menyembunyikan identitasku saat menikahimu. Saat Putri pertama kali bilang, dia mau menikah denganmu, aku sangat menentangnya. Dia bilang kamu punya potensi. Dan minta aku agar grup Santoso bekerja sama denganmu. Tapi kamu, Demi, wanita lain. Kamu sudah bawa cucu perempuanku ke keadaan seperti ini. Kakek Hadi, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan putus semua hubungan dengannya. Bapak Arif. Tolong, sudah cukup, berhenti ganggu Putri. Putri. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya kalau kamu adalah pewaris Santoso. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku pasti tidak akan pernah. Apa? Jadi kalau cucuku bukan orang Santoso, apakah dia pantas diganggu olehmu? Bukan itu maksudku. Putri. Ayo pulang. Seperti dulu lagi. Aku tidak akan pernah biarkan siapapun menyakitimu lagi. Pulang? Kembali ke rumah di mana kamu dan Dwi tak terpisahkan, Arif Wijaya. Saat kamu memilih untuk percaya, dia, semuanya sudah berakhir. Antara kita. Semua ini, aku bisa jelaskan tentang Dewi. Aku melakukan kesalahan. Hanya kamu yang ada di hatiku. Arif, kamu tidak bisa tinggalkan aku. Kamu janji akan bertanggung jawab padaku. Jadi bungkam, Bapak Arif, Laji Karikara. buat ngurusin dia? Aku Tidak bisa melepaskannya. Kalau begitu, berhenti berpura-pura Sisha. Surat cerai sudah ditandatangani. Antara kita. Sudah benar-benar selesai. Surat cerai itu tidak berarti apa-apa. Kita masih punya anak kita. Kan? Aku adalah ayahnya, Putri. Ayo beri anak kita keluarga yang utuh. Tolong? Aku ulangi lagi. Bayinya sudah tidak ada. Arif Wijaya. Dengarkan baik-baik. Hari kamu memaksaku untuk menyumbangkan darah ke Dewi. Aku mengalami keguguran. Kamu membunuh anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Perselingkuhan, dan kau membunuh anakmu sendiri. Sungguh tak berperasaan. Kau mempermalukan semua pria. Aku jijik. Arif, kau masih punya aku. Aku akan ada di sini untukmu. Putri, aku salah. Apa yang terjadi dengan bayi itu? Aku benar-benar brengsek. Beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku hanya akan baik pada kamu dan hanya kamu.
Mari kita mulai dari awal, kita bisa punya anak lagi. Siapa yang kau coba tipu dengan akting ini? Saat Putri hamil, Kobawa de Wipulan. saat Putri keguguran, kau masih di sisi Dewi. Sekarang setelah kau tahu dia adalah pewaris Santoso, kau ingin dia kembali? Arif Wijaya. Antara kita. Ini benar-benar sudah berakhir. Mulai hari ini, grup Santoso mengakhiri semua kerjasama dengan Korporasi Wijaya. Bapak Hadi, Anda tidak bisa. Bapak Arif, dalam bisnis, integritas adalah segalanya. Sais-tu Jus, quand? Rian Pratama, kau pikir kau siapa? Apa? Bapak Arif mulai putus asa. Berhenti. Jangan pernah kau ayunkan tinjumu lagi, kau dengar? Maafkan aku, Putri, kali ini, aku kehilangan kendali. Putri. Ada APA? Maukah kau menikah denganku? Siapa yang melamar seseorang tepat setelah berkelahi? TAPI. Karena akhir-akhir ini kau bersikap baik. Aku mau. Itu luar biasa. Aku sudah menunggu hari ini. Sangat lama sekali. Arif kau. Tentukan waktu besok. Untuk menyelesaikan perceraian, jauhilah cucu perempuanku mulai sekarang. Selain itu, atas kerugian yang dialami cucu perempuanku, Dan un Tuclion Giok Pusaka Keluarga Kami. aku akan menuntut ganti rugi sepenuhnya, sampai tuntas. Aku tidak bisa menceraikan Putri, ini semua kesalahpahaman. Aku bermaksud memberimu sedikit kehormatan, tapi kau menolak untuk mendengarkan alasan. Baiklah. Kalau begitu biarkan seluruh keluarga Wijayamu membayar harganya untukmu. Antarkan mereka keluar. Putri. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan maafmu? Foto itu indah sekali, sayang. Aku akan selalu mencintaimu dan bayi kita. Berhenti bekerja. Biarkan aku memelukmu. Putri. Akulah yang menghancurkan segalanya. Arif. Aku benci kamu. Kamu akan minta maaf kepada Dewi. Tepat sekali. Dewi adalah istriku. Sedangkan wanita itu, dia hanya wanita obsesif dan gila yang tidak mau melepaskan. Ingat ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Putri, aku sangat menyesal. Akulah yang menghancurkanmu. Akulah yang menyakiti bayi kita. Putri. Kamu sudah pulang. Ini aku sudah pulang. Putri. Aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Bisakah kita mulai lagi? Yeah. Tunggu dulu. Kamu bukan Putri. Camel, kenapa kamu memakai baju Putri? Siapa yang bilang kamu boleh menyentuh barang-barangnya? Ini kuma sepatong baju jelek. Arif. Sakit. Lepaskan. Aku peringatkan kamu. Jangan berani-beraninya menyentuh barang-barangnya. Kenapa? Kamu dan Putri Santoso sudah bercerai. Selama sebulan terakhir, kamu minum-minum sampai mabuk setiap hari. Hanya aku yang selalu ada di sampingmu. Apa salahku? Aku tidak akan pernah menerimamu. Satu-satunya yang kucintai adalah Putri.
Apa kamu benar-benar berpikir Putri Santoso akan pernah kembali? Kamu duduk di sini menangganya. Tapi hari ini, dia pergi dengan Rian Pratama. Pertenangan. Dia APA. Arif Wijaya kembali ke sini. Arif Wijaya. Tak peduli berapapun harganya. Aku akan mendapatkanmu. Kamu gugup? Aku di sini. Enggak juga. Begitu kita sampai di sana, kamu harus lebih santai. Putri, kamu tidak bisa bertunangan dengannya, Kilyar. Putri, kita harus bicara. Arif, aku akan bertunangan. Tolong, hentikan saja. Antara kita, tidak ada masa depan. Bapak Arif, Tolong pergi. jangan merusak. Pesta pertunangan kita. Putri, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, tolong, aku akan memperbaikinya. Kamu pikir kamu bisa? Rasa sakit yang kamu dan Dewi temukan padaku membakar jiwaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Sekarang, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Jangan ikut campur dalam hidupku. Putri, jangan. Dewi, kalau kamu memilih dia, aku akan bunuh diri di sini juga. Dewi, apa kamu sudah gila? Arif, aku sangat mencintaimu. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Putri Santoso. Dasar. Kamu mau bertunangan, masih harus mencurinya dariku? Dewi, cetukan pisau itu. Kalau kamu tidak berjanji padaku, aku akan mengakhiri hidupku di sini. Aku sudah kehilangan kakak laki-lakiku dan orang tuaku. Tanpamu, tidak ada lagi yang bisa kuhidupi. Kenapa? Kenapa semua orang mendorong-dorong aku? Urusan ini nggak ada hubungannya sama kita. Ayo pergi. Putri, berhenti di situ. Aku mau kamu lihat sendiri. Lihat Arif milih aku. Dia yang nggak mau kamu. Kamu terlalu mengagung-agungkan dia. Kalau kamu suka banget sama dia, ya ambil aja. Aku nggak mau dia. Dewi, turunkan pisaunya. Aku janji bakal jamin hidup kamu terjamin seumur hidup. Tapi aku nggak akan nikah sama kamu. Apa katamu? Hubungan aku sama Putri dulu sempurna banget. Tapi sejak kamu muncul, kamu ngerusak semuanya. Kali ini, aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Tidak. Tidak. Mau kamu ngomong? Atau ngapain? Aku nggak akan berubah pikiran. Bawa dia pergi. Arif. Ayo pergi. Pesta pertunangan sebentar lagi mulai. Putri. Aku tahu aku salah. Tolong jangan tinggalin aku, ok? Udah nggak ada apa-apa lagi di antara kita. Di komputer kamu, email-email itu, sama surat-surat yang kamu tulis buat Dewi. Semuanya udah aku lihat. Dari awal banget, kamu selalu cinta sama dia. APA. Kamu lihat komputer aku? Peringatan terakhir. Selidiki apa yang sebenarnya udah Dewi lakukan. Nggak bakal rugi. Ayo pergi. Rasa sakit yang kamu dan Dewi timpakan ke aku dalam banget. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Andy. Aku lagi jalan ke pesta pertunangan sekarang. Aku butuh kamu selidiki Dewi Lestari sekarang juga. Dapetin semua informasi latar belakang dia. Sama semua hal yang pernah dia lakukan. Bapak Arif, kami udah selidiki. Di rumah sakit, itu Dewi yang jatuh sendiri. Dia yang ngerjain Nyonya Arif. Terus, orang tuanya sebenarnya nggak mati. Kamu ngapain di sini? Gimana kalau Arif tahu? Dewi jelas-jelas bilang ke kita. Kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Bukannya kita sudah sepakat kalian tidak akan muncul. Kecuali ada hal penting?
Kenapa kalian ke sini? Maksudmu kita nggak boleh datang gimana? Setelah perusahaan bangkrut, uang yang kamu kasih ke kita nggak cukup buat nutup utang. Betul, kami kan sudah bilang pakai anak saudara laki-lakimu itu. Biut menjakatnya. Tapi lihat kamu. Mengurus seorang pria aja nggak becus. Aku sudah pakai dana korporasi Wijaya buat bayar utang kalian. Masih kurang? Dewi, kamu benar-benar mencuri uang korporasi Wijaya? Arif Wijaya kan sudah bercerai. Tinggal selangkah lagi. Aku bisa bersamanya. Dewi. Ya sudah pakai aja anak saudara laki-lakimu itu. Buat mengikat Arif Wijaya. Teres minta lagi 5 juta dolar. Biut modal kita. Kamu bilangnya gampang banget. Tapi dia cinta sama Putri Santoso. Mau gimana lagi? Dia kan pewaris Santoso. Dia sudah bertunangan. Tapi Arif Wijaya tetap nggak mau lepas darinya. Pertunangan? Itu bagus dong. Nanti Arif Wijaya bakal jadi milikmu sendiri, kan? Aku sendiri yang akan merebut Arif Wijaya. Tapi Putri Santoso, kenapa dia bisa punya hidup yang sempurna banget? Aku nggak terima. Aku akan menghancurkannya. Jadi, keluarga Santoso ini, apakah mereka keluarga terpandang? Orang-orang yang sangat penting? Tentu saja. Ayahmu dan aku sudah ahli soal beginian. Serahkan pada kami. Ayah, aku akan pergi mengalihkan perhatian Arif Wijaya. Kalian berdua pergi buat kerabutan di pesta pertunangan. Bilang kalau Putri Santoso hamil dengan anak di luar nikah keluarga kalian, tapi dia bertunangan dengan orang lain. Ide yang bagus itu. Orang kaya-kaya gitu, sangat peduli sama reputasi mereka. Mungkin kita bahkan bisa dapat uang banyak dari ini. Betul. Oke, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Siapa kamu? Kamu mau apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan kusesali. Seluruh keluargamu, beraninya kalian, selama ini terus berkomplot melawanku? Kalau aku tidak datang ke sini, apakah kalian akan terus membohongiku? Arif, biarkan aku jelaskan. Jelaskan apa? Semua yang baru saja kalian katakan, sudah kudengar semuanya. Sejak awal, kalian sudah membohongiku. Kamu mengatur rencana untuk masuk ke rumahku. Kamu memaksaku menceraikan Putri. Dan sekarang kamu berusaha menghancurkan reputasinya. Kamu akan melakukan apa saja demi uang. Kamu tidak punya hati nurani, menggelapkan dana perusahaan. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Tidak. Aku hancur. Arif Wijaya, kamu tidak bisa menyentuh kami. Kamu masih berhutang nyawa pada saudara laki-lakiku. Sudah lupa? Anakku yang malang. Kenapa kamu menyelamatkan anak yang berharga ini, dan sekarang kamu mau mengirim seluruh keluarga kami ke penjara? Betul. Anakku. Kalau dia masih hidup dan sehat, apa jadinya kamu? Saudara laki-lakiku masih sangat muda. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan hancur olehmu. Bagaimana caramu membayar itu? Selama bertahun-tahun ini, aku mengirim seluruh keluargamu ke luar negeri. Aku mengeluarkan uang dan tenaga. Aku membereskan kekacauanmu di mana-mana. Kamu juga menghancurkan keluargaku. Apa yang kalian inginkan, sudah kubayar lunas. Sekarang, aku akan memberi kalian dua pilihan. Pertama, pergi ke kantor polisi. Jangan mengaku semua yang telah kalian lakukan. Kedua, aku akan membuatmu dikirim ke rumah sakit jiwa. Jangan. Aku tidak mau masuk rumah sakit jiwa. Arif, masa kamu tega sekali? Apa yang pernah aku berutang pada keluarga Vance, sudah lama kulunasi semua. Bawa mereka pergi. Tidak. Kami tidak punya pilihan lain. Kami sudah putus asa. Keluarga kami tenggelam dalam utang. Jadi, kami terpaksa menyuruh Dewi untuk mencarimu. Kumohon, demi anak saya yang menyelamatkan nyawamu, ampunilah kami. Simpan penjelasanmu untuk polisi. Bawa mereka. Tidak. Ini semua salah kami. Duit tidak tahu apa soal itu. Kami cuma dua orang tua yang bodoh. Semua yang dia lakukan, itu karena kami yang memaksanya. Benar, iya. Dia tidak bersalah. Kumohon, ampuni anak perempuan kami. Oh, begitu? Lalu bagaimana dengan semua hal yang dia lakukan pada Putri, itu bagaimana? Kami yang menyuruhnya melakukan semuanya. Kami yang akan menanggung semua kesalahan. Kumohon, rawatlah Dewi. Lakukanlah demi saudara laki-lakinya. Arif, aku benar-benar mencintaimu.
Kalau bukan karena kakak laki-lakiku, kita seharusnya bersama. Bawa mereka pergi. Jangan. Tidak, kumohon jangan. Ibu, ayah. Aku akan keluarkan kalian dari sini. Arif. Sekarang tinggal kita berdua. Kamu mau aku memaafkanmu? Baik. Dari sini, sampai ke pesta pertunangan. Berlututlah siap, Sepilulenka. Berlututlah di depan putri dan minta maaf. Akui semua yang telah kamu lakukan. Pada semua orang. APA. Kamu. Nggak mau? Kamu mau minta maaf dariku? Kalau gitu, buktikan. Buat aku percaya sama kamu. Aku akan buktikan. Kalau gitu, mulai. Cepetan, kita nggak punya waktu banyak. Ada APA? Arif. Bisa ganti yang lain? Sekarang apa lagi? Akhirnya malu juga? Waktu kamu nindas putri, sok jago banget kamu. Aku. Semua yang Dewi lakukan, sudah ketahuan, mungkin masih ada kesempatan untuk dapetin putri kembali. Lanjutan. 10 menit lagi, aku akan nunggu kamu di aula perjamuan. Kalau kamu berani main-main, ingat orang tuamu. Maksa aku minta maaf ke Putri Santoso? Mati aja gue dulu. Kalau begitu, gue ada kejutan kecil. Buat kalian semua. Para hadirin. Dengan ini saya umumkan. Upakara Pertunangan. Dimulai sekarang. Tunggu dulu. Putri, dengerin aku. Aku udah tahu semuanya. Semuanya ulah Dewi. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Yang maksa aku berlutut di depan umum adalah Putri Santoso. Nona Putri, kau kan pewaris Santoso. Kenapa kau tega menindas wanita tak berdaya dan memaksanya berlutut? Kalian bicara apa sih? Aku ada di sana dari tadi. Aku tidak pernah pergi. Siapa yang menyebar kebohongan ini? Pengacara keluarga Pratama akan menuntaskan ini. Grup Santoso. Tak akan tinggal diam. Sebaiknya kau pikir matang-matang sebelum bicara. Bapak Hadi, keluarga Anda kan berpengaruh. Kaya dan punya kuasa. Kenapa Anda mengizinkan cucu perempuan Anda menindas orang lain? Betul. Kaya punya apa? Itu memberi hak untuk memaksa orang berlutut? Aku panggil kau ke sini untuk minta maaf. Kau ngapain? Arif. Kalau aku tak bisa memilikimu, aku akan menghancurkan segalanya. Aku salah, tolong jangan pukul aku. Justru kau yang memaksaku jadi selingkuhanmu. Kenapa Putri? Hanya menyalahkanku? Sebenarnya apa yang terjadi? Dewi, berhenti menyebar kebohongan. Aku tak pernah menyentuhmu. Ini buktinya, bagaimana Arif menyiksaku setiap hari. 2 bulan lalu, dia memaksaku untuk bersamanya. Kalau aku menolak, dia akan menggirangku. Dia akan memukulku dan membentakku. Putri, acaranya akan segera dimulai. Tidak. Bukan aku. Saat Putri hampir bertunangan, Arif mengejarnya. Aku khawatir dia akan terluka. Jadi aku memberanikan diri dan memberitahunya yang sebenarnya. Tapi dia tak mau mendengar. Malahan, dia memaksaku berlutut dan mempermalukanku di depan umum. Jadi, aku cuma mainan untukmu dan istrimu. Siapa sangka Arif Wijaya tampak terhormat di luar, tapi sebenarnya dia monster sejati? Pasangan itu, mereka berdua orang yang buruk. Satu memaksa orang berlutut. Omong kosong. Dewi. Luka-luka ini jelas-jelas dibuat sendiri. Apa katamu? Percaya apa yang kamu mau. Aku tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh. Jadi lakukan saja apapun yang kamu mau padaku. Putri. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu dia akan sampai sejauh ini. Arif.
Sudah selesaikah kamu membuat keributan? Pertama, kamu menerobos masuk dan merusak pertunangan. Dan sekarang kamu berakting, Persemania. Apa kamu benar-benar mati-matian ingin merusak pertunanganku dengan Rian? Apa katamu? Aku tahu seperti apa cucu perempuanku. Dan kamu tidak berhak memfitnahnya. Jika kamu ingin cari masalah, pergilah dari sini. Tolong antar tamu yang tidak diundang keluar. Tunggu. Aksi perundungan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian orang kaya, tidak bisa seenaknya mengabaikan kami. Ya, tidak bisa berakhir seperti ini. Masalah ini harus dibereskan. Arif, kalau kamu setuju menikahiku, aku akan bilang ini semua salah paham besar. Bahwa putri yang menyuruhku melakukannya. Menjauhlah dariku. Dengarkan, semuanya. APA yang dikatakan Dui itu benar. Arif, apa yang kamu katakan? Kalau kamu menikahiku, Aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Kesalahan ini milikku. Dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Semuanya, ini semua salahku. Akulah yang bersalah kepada Putri Santoso. Arif Wijaya, kau sudah gila? Untuk putri, kau mau jadi kambing hitam? Baiklah. Bahkan tanpamu, aku tetap bisa menghancurkan Putri Santoso dan menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Begitu, ya? Kau yakin sekali? Nah, sepertinya sudah waktunya. Semua orang tahu kebenarannya. Kau sudah dibayar. Nanti, lakukan saja seperti yang kuperintahkan. Katakan saja Putri Santoso memaksaku berlutut. Mengerti? Mengerti, mengerti. Dewi Lestari. Sejak kau dan Arif Wijaya melangkah ke hotel, orang-orangku sudah mengawasimu. Selama ini, bagaimanapun juga. Aku tidak mau ada yang merusak pesta pertunangan, aku dan Putri. Palsu. Semuanya palsu. Semuanya sudah dimanipulasi. Kalau begitu bagaimana kalau aku juga bocorkan rekaman percakapanmu dengan orang tuamu? Buktinya ada di sini. Keluarga Santoso tidak mentolerir fitnah. Bawa mereka ke kantor polisi. Nona Dewi, kami tidak mau uangmu. Jadi kau yang mengatur semuanya, memuakan. Arif, kau harus percaya padaku. Bukan seperti yang kau lihat. Putri, aku sudah menyelidiki semuanya. Dewi sudah menyesatkan kita selama ini. Aku tidak tahu kebenarannya. Itulah sebabnya kita berpisah. Arif Wijaya. Kau pikir hanya karena kebenaran terungkap, rasa sakit yang kualami bisa hilang? Kau masih belum mengerti. Bukan Dewi yang menghancurkan kita. Kau sendiri. Kau menghancurkan segalanya dengan tanganmu sendiri. Antarkan mereka keluar. Arif, biar aku jelasin. Ini cuma kesalahpahaman besar. Lepasin aku. Maafin aku. Aku tahu aku salah. Semua yang kulakukan untukmu. Dan saat kau memfitnahku, apa itu juga demi kebaikanku? Tidak. Karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Aku cuma kehilangan akal sebentar. Tolong maafin aku. Aku sumpah. Mulai sekarang aku akan nurut semua perintahmu. Kau hampir menghancurkan reputasiku. Kau hampir menghancurkan korporasi Wijaya. Dewi, apa gunanya? Aku memaafkanmu sekarang? Lipas. Hubungan kita sudah berakhir. Apa kau sudah lupa? Semua hinangan indah yang kita bagi? Kalau bukan karena Putri, kitalah yang akan bersama. Biar ku jelaskan dengan sangat jelas. Kita sudah selesai. Tidak. Demi saudara laki-lakiku, tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan pastikan, keluargamu, keluarga Lestari, hidup nyaman seumur hidup mereka. Tapi mulai sekarang, jauh-jauh dari hidupku. Tidak. Aku harus bagaimana tanpamu? Arif. Kenapa? Kenapa? Putri Santoso. Kau menghancurkanku. Aku akan membuatmu membayar.
Rian, lihat ini. Bagaimana pendapatmu tentang yang ini? Sempurna. Nanti bayi kita bisa pakai ini setelah lahir. Pasti terlihat sangat menggemaskan. Tentu saja, putri kecil kita harus memakai gaun-gaun kecil yang paling cantik. Yang paling cantik. Bukannya itu kamu, ibu si bayi? Ah, sudahlah. Serius dong. Tuan Rion, Nona Putri. Selera kalian berdua sangat bagus. Ini semua edisi terbatas. Bahan sangat nyaman, cocok sekali untuk bayi. Kami ambil semuanya. Siap. Aku akan bayar di kasir. Dananville. Tempat tidur bayi yang kita pesan. Kamu tunggu di sini saja, ya? Cepat kembali. Ham. Tunggu saja, Putri Santoso. Aduh, perutku sakit. Kamu baik-baik saja? Mau kupanggilkan ambulans? Silakan, tapi kamu ikut denganku. Ternyata kamu. Putri, semua sudah kudapat. Ayo pulang. Putri? Bapak Arif, orang kita baru dapat kabar kalau Nona Putri sedang hamil. Hari ini, dia dan Rian Pratama sedang belanja perlengkapan bayi di mall. Kalau bayi kita masih ada, sekarang dia pasti sudah lahir. Bapak Arif, ada yang tidak beres? Kita baru dapat peringatan bahwa Nona Putri hilang. Rian Pratama sedang mengobrak-abrik kota untuk mencarinya. Ada yang melihat Dewi Lestari di mall hari ini. APA. Dewi. Kau hila. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Kau merebut Arif dariku. Kau hancurkan seluruh hidupku. Dan kau harap aku melepaskanmu? Apapun yang terjadi antara kau dan Arif, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau berurusan lagi dengannya. Tidak, dia mencintaimu. Dia rela meninggalkanku demi dirimu. Kenapa semua orang mencintaimu? Sementara aku dibuang seperti sampah? Semua ini kau yang undang, sendiri. Diam. Kau tahu bagaimana rasanya. Dibuang. Tapi lihatlah dirimu, menikah dengan cinta sejatimu, mengandung anaknya. Coba tebak? Haruskah aku mengeluarkan bayi itu langsung dari tubuhmu? Tidak. Bayinya tidak bersalah, lampiaskan saja padaku. Aku sudah bilang ke Arif dan Ryan untuk datang ke sini. Aku ingin mereka menyaksikan. Aku membelah perutmu seperti ikan. Dewi. Le Pascandia. Jangan berani sentitya. Rian, tolong aku. Munder, kalau kau mendekat lagi, aku akan bunuh dia. Dewi. Le Tacan Pisonia. Kita bisa bicara. Sebut saja syaratmu. Tenang, kalau kau melepaskan Putri, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Apa istimewanya Putri? Kenapa semua orang begitu khawatir padanya? Ini semua salahku. Kalau kau mau balas dendam, lakukan padaku. Apa yang kau mau? Aku bisa memberimu apa saja. Saham perusahaan, aset keluarga, apa saja. Sebut saja, aku mohon padamu. Jangan sakiti Putri. Aku tidak mau uangmu. Aku mau Putri. Aku ingin kalian menyesalinya seumur hidup. Tenang saja, kalau kau melepaskan Putri, Aku Janji. aku tidak akan menuntutmu. Dewi. Kau ingat tidak, saat kita pertama kali bertemu? Kau memanggilku apa? Pertama kali kita bertemu. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Kau juga bilang, kita akan bersama selamanya. Kenapa kau mengatakan semua ini sekarang? Aku tahu dasarnya kau bukan orang jahat. Kau tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Diam. Kalian tahu apa? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kau masih punya aku. Berikan pisaunya padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Ok. Arif, kamu benar-benar mau sama aku? Aku sudah memikirkannya. Untuk semua tahun yang kusia-siakan, aku akan menebusnya. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Ok? Kenapa? Kenapa baru? Sekarang kamu mau menerimaku? Kebencian hanya akan menghancurkanmu. Belum terlambat untuk berbalik arah. Jangan bergerak. Ini palsu. Semuanya palsu. Arif Wijaya, kau bohong padaku. Aku bersumpah, aku tidak berbohong. Dewi, aku benar-benar tulus. Aku tidak percaya kau tulus. Kenapa Putri Santoso selalu beruntung? Rian Pratama mencintainya,
Dan kau melindunginya. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Tenang. Kau masih punya aku. Kau masih punya aku. Putri, Taonya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tidak, kau membohongiku. Jangan bodoh, Dewi. Berikan pisau itu padaku. Aku ingin kalian semua mati. Putri Santoso, pergi ke neraka. Arif, Dia ditusuk di jantung, kondisinya kritis. Panggil ambulans. Baik. kenapa? Kenapa kau mau menangkis pisau itu untuk Putri? Akulah yang mencintaimu. Dewi. Jangan lakukan hal lain yang akan kau sesali. Biarkan nyawaku membayar saudara laki-lakimu. Anggap saja hutangku pada keluarga Vance telah terlunasi. Tidak. Tidak. Arif. Arif Wijaya, tahan saja. Ambulans hampir tiba. Arif. Tidak ada waktu lagi. Mungkin hidupku berakhir di sini. Putri. Aku telah mengecewakanmu. Dewi. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Mungkin di kehidupan kita selanjutnya. Kira. Arif. Ketua Rian, Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang. Arif. Apa yang kau lakukan? Arif. Tunggu aku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin, di sebuah gudang terbengkalai di pinggir kota, terjadi sebuah insiden yang menewaskan seseorang. Telah dikonfirmasi bahwa ketiganya berasal dari korporasi Wijaya, termasuk CEO-nya, Arif Wijaya. Wanita lainnya adalah Dewi Lestari. Gimana situasinya? Urusan pemakamannya sudah diurus. Jangan khawatir. Apa ini? Ini adalah surat yang ditemukan di rumah Arif Wijaya. Surat ini ditujukan untukmu. Putri, saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah tidak punya hak lagi untuk berdiri di hadapanmu. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah gagal melindungimu dan anak kita. Aku adalah seorang yang bersalah. Aku telah menyakiti banyak orang. Baik itu keluarga Lestari maupun diriku sendiri. Kami semua keras kepala dan tertipu. Satu hal yang paling aku syukuri adalah kamu bertemu dengan Rian Pratama. Aku berdoa agar kalian berdua bahagia. Ibu amil tidak boleh menangi. Nanti bayinya jadi tidak lucu. Kamu yang nangis, kamu yang jelek. Ryan, kayaknya bayinya baru aja nendang aku. Biar ayah dengarkan. Katanya dia kangen sama ayahnya. APA?